Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 2 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adik-adik, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9, yakni dengan tema Allah Maha Suci. Saya ulangi adik-adik, Allah Maha Suci. Nah adik-adik, sebelum kita belajar, saya mengajak kepada adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Adik-adik, sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa doa ini adalah doa sebelum belajar, yang mana ketika kita ingin belajar, kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan pemahaman yang baik. Olehnya itu adik-adik, harapan saya bahwa doa ini adik-adik hafal, ya. Jadi silahkan dihafal doa ini adik-adik dan dibaca setiap hendak belajar. Doa ini dibaca bukan hanya pada pelajaran pendidikan agama Islam, namun dibaca setiap kita ingin belajar apapun itu, pelajaran apapun itu, hendaknya kita membaca doa. Baik itu pelajaran olahraga, ya baca doa. Baik itu pelajaran matematika, ya baca doa. Baik itu ingin belajar mengaji, ya baca doa. Ingin belajar mata pelajaran bahasa daerah, ya baca doa. Dan pelajaran apapun, silahkan dibaca doa sebelum belajar. Nah, kita lanjut, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari segala kekurangan, celah dan kesalahan. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa Allah itu Maha Suci, ya, suci dari segala hal, ya. Allah itu suci dari kekurangan, ya. Maksudnya Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun, ya. Beda dengan kita manusia. Mungkin manusia itu, ya, memiliki suatu kelebihan, namun di sisi yang lain tentu ada kekurangannya. Namun beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun, ya. Maha suci dari kesalahan, ya. Jadi Allah itu tidak pernah salah, ya. Allah itu ketika melakukan sesuatu, menghendaki sesuatu itu tidak pernah salah, ya. Beda dengan manusia.
manusia itu ada kalanya benar, ada kalanya salah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, ya. Tidak memiliki kekurangan sedikit pun, tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya, di sini ada soal, ya. Jadi untuk materi kali ini ada 3 nomor soal, ya, yang menjadi tugasnya adik-adik. Jadi silahkan ikuti materi ini sampai akhir. Nanti di pertengahan-pertengahan itu akan ada soal-soal selanjutnya, ya. Jadi untuk soal pertama, titik-titik suci dari segala kekurangan, celaan, dan kesalahan. Nah, oke adik-adik, ini untuk soal yang pertama. Nanti akan ada soal selanjutnya. Lanjut, perhatikan gambar. Gambar apa ini? Ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar seseorang sedang berdoa, ya. Jadi berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Nah, itu adalah gambar orang sedang melakukan sholat berjamaah, ya. Itu posisinya dalam keadaan sujud. Sholat ini merupakan salah satu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik, dari 2 gambar ini dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah lah kita berdoa, kita menyembah, ya. Karena Allah itu maha suci, ya, dari segala kekurangan dan kesalahan. Kita manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah, maka kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan kepada Allah lah kita menyembah. Oke, lanjut adik-adik. Ya. Selanjutnya, yakin Allah itu maha suci. Jadi kita harus yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci, ya. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah itu maha suci. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, suka kepada orang yang menyucikan diri. Nah, jadi selain kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci, maka kita juga harus tahu bahwa Allah itu suka kepada orang yang menyucikan diri. Nah, dengan demikian, karena Allah suka kepada orang yang menyucikan diri, maka adik-adik, ya, kita semua, ya, perlu senantiasa menyucikan diri kita. Bagaimana caranya? Nah, manusia harus menyucikan dirinya dengan cara, ya, menyucikan diri, ya, berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Jadi adik-adik, yang perlu dibersihkan itu adalah hati kita, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita bersihkan dari sifat-sifat tercela. Kita hindarkan hati kita, diri kita dari sifat-sifat tercela.
maka itu sudah termasuk kita menyucikan diri kita. Ya. Kita hindari marah, itu kan sifat tercela. Hindari mengadu domba, ya itu kan sifat tercela. Hindari bohong, itu sifat tercela. Hindari iri hati, dengki, itu sifat tercela. Jadi kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela itu. Kemudian membersihkan badan, ya, pakaian dan tempat dari sesuatu yang kotor. Jadi adik-adik ya mesti senantiasa membersihkan diri, ya. Bagaimana caranya membersihkan badan? Ya mandi. Pakaian dan tempat, ya bagaimana caranya membersihkan pakaian? Mencuci. Tempat, ya dibersihkan, ya. Jadi adik-adik harus senantiasa menjaga kebersihan, baik itu kebersihan badan, kebersihan pakaian dan tempat. Nah, selanjutnya ya, ini ada soal lagi ya. Ini soal nomor 2. Tadi sudah ada soal nomor 1 ya, di slide yang sebelumnya. Ini kita lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha, ya silakan dijawab ya adik-adik. Nah, oke, nanti masih ada soal lagi ya, masih ada soal selanjutnya. Ya, jadi setelah mempelajari tadi pelajaran tentang Allah Maha Suci, ya, maka adik-adik harus memiliki sikap bahwa aku percaya dan yakin Allah itu Maha Suci. Jadi tanamkan dalam diri adik-adik bahwa saya yakin, saya percaya Allah itu Maha Suci. Oke? Dan karena Allah itu Maha Suci dan Allah pun suka kepada manusia-manusia yang mensucikan diri, maka adik-adik juga harus senantiasa berusaha mensucikan dirinya, baik itu menyucikan hati dari sifat-sifat tercela maupun membersihkan badan, ya, tempat, pakaian dari hal-hal yang kotor. Nah, selanjutnya soal yang ketiga ya. Tadi sudah ada 2 soal. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Pertanyaannya adalah, manusia harus titik-titik dirinya sendiri. Nah, ya, silakan dijawab adik-adik. Ya. Jadi adik-adik, di dalam materi kita ini ada 3 soal ya. Silakan dikerjakan ya tugasnya. Dan itulah materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.